Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Solusi IQ dimanapun kalian berada, kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan UTBK SNBT 2025, pengetahuan kuantitatif bagian ke-11. Soal pertama, operasi, ini ada delta terbalik ya, pada bisa juga segitiga, pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A, ini ada aturannya, kemudian yang dicari 3 segitiga 2 segitiga 4 nilainya adalah solusinya. Oke, dari definisi yang diberikan, kalian tinggal mengikuti ya. Jadi terlebih dahulu boleh kalian kerja 3 delta 2 atau 2 ini, segitiga 4 ini, boleh. Karena di sini tidak ada tanda kurung ya. Jadi kalian kerja dari kiri. Berarti bisa kita kerja ini dulu, 3, nah ini, 2 ya. Oke. Nah, sekarang ini A-nya, oh, karena ini ada 3 langsung ya definisinya. Oh ya ini. Sini 4 berarti A-nya adalah 3, B-nya 2, C-nya 4. Nah, ini tinggal kita substitusi ke definisi yang diberikan. Berarti di sini kita peroleh 3, kemudian dikali B kuadrat. B-nya 2, 2 kuadrat, kurang 1, dikurang 4. Karena C-nya 4 ya. Nah, berarti ini sama dengan 3 dikali 2 kuadrat 4 dikurang 1 3 dikurang 4. Berarti 3 kali 3 9, 9 kurang 4 5. Jadi jawaban yang benar adalah C, 5. Soal selanjutnya. Hasil dari 1 dikurang 1/2 dikali 1 kurang 1/3. Nah, ini dikali ya, hingga 1 dikurang 1/2021 adalah solusinya. Nah, di sini kalian bisa kerja dulu yang bisa kalian kerja ya. Nah, coba kita coba yang ini. 1 dikurang 1/2. Berarti 2 kali 1, 2 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah 1/2. Kemudian dikali 3 kali 1, 3 kali 1, 3 dikurang 1 2. Berarti kita peroleh di sini 1 kurang 1/3 itu sama dengan 2/3. Nah, kemudian 1 dikurang 1/4. 4 kali 1, 4 dikurang 1 3. Berarti 3/4. Nah, demikian selanjutnya ya. Nah, ini seterusnya dikali hingga untuk yang ini 2020 kali 1, 2020 dikurang 1 berarti 2019 per 2020. Nah, ini dikali sama seperti ini berarti 2020 per 2021. Nah, karena ini perkalian, berarti ini boleh kita sederhanakan ya. Ini kita coret, coret. Nah, di sini nanti ada 4. Setelah 3/4 nanti ada di sini 4/5. Nah, ini kita coret. Seterusnya ya ini. Oke. Jadi yang tersisa adalah 1/2021. Jadi jawabannya adalah A, 1/2021. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar persegi panjang di bawah. Jika luas persegi panjang A sama dengan 21 dan luas persegi panjang B sama dengan 28, maka luas daerah yang diarsir sama dengan solusinya. Nah, di sini ada, ini ada berapa persegi panjang ya? Ada beberapa persegi panjang yang disatukan. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan A
itu luasnya 21. Nah, di sini 21. Kemudian B 28. Yang ditanya adalah berapa luas dari daerah yang diarsir. Nah, di sini eh, ada ukuran yang sama, yaitu lebarnya ya, yang ini. Yang ini, oke, ini. Kita beri saja L ya, lebar. Nah, 21, 28. Nah, ini kan adalah dua bilangan yang masing-masing habis dibagi 7. Oke. Nah, berarti nanti lebarnya ini adalah 7 ya. Oke. Nah, ini anggap saja 7. Oke. Nah, untuk B, karena luasnya 28, berarti di sini ukuran yang satunya ini adalah 4. Oke. 4 kali 7, 28. Sedangkan yang di sini 3 ya. Oke. Nah, kita ambil salah satunya saja. Boleh yang ini. Nah, dari sini ukurannya adalah 9. Nah, di sini kita peroleh 3, berarti sisanya adalah 6. Oke, jadi luas daerah yang diarsir itu adalah 6 dikali 7 atau sama dengan 42. Oke, jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Diketahui X memenuhi persamaan AX tambah 3 dikali 5X kuadrat dikurang BX tambah 4 sama dengan 20 X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat ditambah 2X tambah 12. Dengan A dan B adalah konstanta. Nilai A kali B adalah solusinya. Nah, oke. Di sini eh, kita tinggal mengalihkan ini ya. Berarti kalau kita kali, di sini yang ditanya adalah A kali B. Jadi kita tidak perlu mengalihkan semua ini supaya sama dengan yang sebelah kanan. Oke, kita cukup melihat. Nah, di sini ada 20 X pangkat 3. Nah, hasilnya harus berpangkat 3 X-nya ya. Nah, di sebelah kiri yang menghasilkan pangkat 3 yaitu adalah AX dikali dengan 5X pangkat 2. Oke, jadi AX dikali 5X pangkat 2 itu hasilnya adalah 5A X pangkat 3. Nah, ini sama hasilnya dengan yang di sebelah kanan 20 X pangkat 3. Nah, kalau begitu kita peroleh 5A itu sama dengan 20. Atau A sama dengan 20 per 5. A sama dengan 4. Oke, jadi nilai A-nya adalah 4 ya. Oke, kemudian kita cari untuk mendapatkan B. Sebelah kiri yang ada B-nya, yang ini. Oke, ini boleh kita cari dengan yang sama dengan 9 min 9 X kuadrat ya. Oke, jadi supaya sama dengan min 9 X kuadrat, itu hasilnya adalah ini. AX dikali min BX. Oke, ini karena A-nya 4, berarti kan 4 dikali min B, berarti min 4B X kuadrat. Nah, selain itu yang menghasilkan kuadrat juga yang ini ya, masih ada 3 dikali 5X kuadrat. Nah, berarti kita peroleh 15X kuadrat. Nah, ini sama dengan min 9X kuadrat. Oke. Nah, X kuadratnya kita coret. Ini kita peroleh min 4B ditambah 15. Ini sama dengan min 9. Berarti min 4B ini sama dengan positif 15-nya pindah menjadi min 24. Jadi B sama dengan min 24 dibagi min 4, ini sama dengan 6. Oke, jadi nilai B-nya adalah 6. Sehingga A kali B itu adalah 4 dikali 6. Atau sama dengan 24. Jadi jawaban yang benar adalah C.
Soal selanjutnya. Segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC, titik B terletak pada AC. Jika P sama dengan 65 dan Q sama dengan 20, maka nilai X adalah solusinya. Oke, di sini AC sama dengan DC. AC berarti ini AC yang ini. Ini sama dengan DC. Ini sama panjang ya. Oke, berarti kaki-kakinya adalah ini sudut A dengan sudut D. Berarti sama besar kakinya ya, karena ini merupakan segitiga sama kaki. Kemudian P itu nilainya 65. Berarti di sini sama dengan 65 ya. Ini 65. Kemudian Q 20. Nah, karena ini tadi, ah, perhatikan dulu yang ditanya adalah X. Oke, X-nya ya. Oke, karena A sama dengan D sudutnya, berarti D ini 65 juga ya. Nah, ingat pada sebuah segitiga jumlah sudutnya itu sama dengan 180. Berarti sudut C ditambah sudut A 65 ditambah sudut D 65 juga. Ini sama dengan 180 untuk segitiga ACD. Oke. Berarti sudut C ini sama dengan 180 dikurang 130. Atau sudut C sama dengan 50. Oke, kita dapat sudut C-nya 50 ya. Ini 50. Nah, kalau begitu ini sudah bisa didapat. Nah, segitiga CBD 180 berarti X tambah 50 ditambah 20 itu sama dengan 180. Nah, berarti di sini X sama dengan 180 dikurang 70 atau X sama dengan 110. Oke, jadi jawabannya adalah 110. D ya. Oke. Soal selanjutnya. Diketahui fungsi, nah ini ada tiga fungsi. Fungsi pertama 2 kurang X kuadrat dikurang 1. 2 kurang X kuadrat itu untuk X lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari 1. Sedangkan fungsinya sama dengan 0 untuk X sama dengan 1 ya. Dan fx sama dengan 2x kurang 4 untuk nilai x lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 2. Berdasarkan informasi di atas, banyak pernyataan yang benar ada berapa solusinya? Nah, oke. Berarti di sini bisa kita cari dulu. Boleh F1. Nah, kita cari fungsi pertama, pernyataan pertama dulu ya. Oke. F min 1. Min 1 itu terletak di yang pertama ya. Oke. Jadi F min 1 itu sama dengan, kita gunakan fungsi yang pertama. Karena min 1 terletak di sini. Nah, oke. Jadi 2 dikurang min 1 kuadrat 1. Jadi sama dengan 1. Kemudian F1. Nah, ini F1, X sama dengan 1 berarti fungsi yang ini ya, 0. Kalau begitu, kalau ini dikurang, 1 kurang 0 sama dengan 1. Oke, jadi ini salah. Nah, tadi F1 ini ada F1 sama dengan 0. Nah, ini benar ya. Oh, sorry ini. Nah, berarti benar ini. Kemudian F0 untuk pernyataan kedua. F0 X-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat di mana yang X-nya sama dengan 0. Oh, ternyata di fungsi yang pertama ini juga ya.
Karena ini kan X-nya lebih dari sama dengan min satu, tetapi dia kurang dari satu. Nah, jadi nol ada terletak di sini ya. Nah, ini sama dengan 2 dikurang nol kuadrat nol. Atau sama dengan 2. Oke, ini juga salah. Kemudian F3. F3. Nah, pada fungsi ini hanya didefinisikan untuk X lebih dari sama dengan min satu dan kurang dari sama dengan 2. Jadi ini kalau digabung, ini X-nya itu terletak pada interval min satu. Nah, terletak di min satu sampai 2. Oke, jadi F3 tidak terdefinisi di sini ya. Jadi ini seharusnya salah ya, tidak ada nol. Oke, jadi jawaban yang benar hanya ada satu. B. Soal selanjutnya. Jika X dan Y adalah dua bilangan bulat berurutan dengan X lebih dari Y dan X kuadrat kurang 11 lebih dari Y kuadrat dikurang 4Y tambah X kurang satu, maka nilai Y yang mungkin adalah, oke, solusinya. Nah, untuk boleh kita cek dulu yang pertama ya. Boleh kalian cek mulai dari satu dulu atau dari empat juga boleh. Oke, untuk pernyataan pertama, Y-nya sama dengan nol. Nah, ingat X dan Y ini bilangan berurutan dengan X lebih dari Y. Nah, berarti kalau Y-nya nol, maka X-nya harus satu. Oke. Nah, ini tinggal kalian substitusi ke sini. Apakah pertidaksamaan ini bernilai benar atau tidak ya? Oke, satu kuadrat. Satu dikurang 10, dikurang 11 min 10. Nah, ini lebih dari Y-nya nol. Berarti nol, nol, satu kurang satu nol. Min 10 lebih dari nol. Nah, berarti ini salah ya. Kalau satu salah, maka tiga juga ikut salah. Nah, kita cek pernyataan kedua. Y sama dengan satu. Kalau Y satu, maka X harus 2. Oke, kita substitusi kembali ke sini. 2 kuadrat 4. 4 kurang 11 itu min 7. Lebih dari Y kuadrat satu. Nah, ini min 4 kali satu min 4. Satu kurang min 4 min 3. Min 3 tambah 2 min satu, min satu kurang satu minus 2. Oke. Min 7 lebih dari minus 2. Nah, ini salah. Kalau 2 salah, maka jawabannya hanya 4. Berarti ini yang benar ya. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Oh, maaf, tadi ada salah substitusi ya ini. Oh, X-nya, sudah benar ini ya. Ini 2 kuadrat 4 4 kurang 11 min 7. Oke, sudah benar. Jadi jawabannya adalah 4 saja. Jadi kalian tidak perlu lagi memeriksa apakah 4 ini benar atau salah ya. Nah, ini dipastikan 4 ini benar. Oke, soal selanjutnya. Diketahui A dan B memenuhi persamaan 2 pangkat A kurang 3 sama dengan 4 pangkat 2 kurang B sama dengan 64. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P-nya ini bernilai 2A tambah B. Solusinya. Nah, ini berarti kita, karena ini ada 3 persamaan sini ya. Nah, boleh kita ambil salah satunya. Berarti di sini 2 pangkat A kurang 3. Ini sama dengan 64. Oke, 64 ini boleh kita ubah menjadi 2 pangkat 6. Oke, nah sama-sama basis 2. Ini boleh kita
coret, sehingga kita memperoleh persamaan A kurang 3 itu sama dengan 6. Nah, kita peroleh A sama dengan 6 tambah 3 9. Oke, nilai A-nya adalah 9. Kemudian untuk yang kedua, ini boleh kita ambil yang ini. Nah, ini. Jadi 4 pangkat 2 kurang B, ini sama dengan 64. Nah, 64 ini bisa kita ubah menjadi basis 4. 4 pangkat 3. Oke, basisnya kita coret. Kita peroleh 2 kurang B sama dengan 3. Atau min B sama dengan, duanya pindah, 1 ya. Atau B sama dengan min 1. Nah, kita tinggal substitusi ke sini. Jadi P-nya ini 9, A-nya 9, 2 kali 9, 18, kurang 1, 17. Oke, ternyata kita peroleh P-nya sama dengan 17. Karena Q-nya juga 17, maka kesimpulannya adalah P sama dengan Q. Oke, soal selanjutnya. Berapakah nilai dari 2x pangkat 3 dikurang 5x tambah 3? Putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Solusinya. Nah, kalian perhatikan dulu, pertanyaannya adalah berapakah nilai dari 2x pangkat 3 dikurang 5x tambah 3. Nah, untuk memperoleh nilai ini, tentu kita membutuhkan berapa nilai x. Oke, jadi kita hanya mencari apakah kita bisa menemukan nilai x dari pernyataan yang diberikan. Oke, jadi dari soal nomor satu, ini pernyataan satu, dari persamaan ini tentu kita bisa melihat, kita bisa menemukan nilai x nanti ya. Jadi tidak perlu kita kerjakan sampai menemukan nilai x. Nah, oke, jadi satu cukup ya. Kemudian pernyataan kedua, dari persamaan kuadrat ini, nah ini tentu saja ada akarnya ya. Nah, kita tinjau dulu apakah akarnya real atau dia imajiner. Nah, kita periksa saja diskriminannya. Nah, diskriminannya apakah lebih dari sama dengan nol atau kurang dari nol. Masih ingat ya, min 3 pangkat 2 9 dikurang 4 kali A kali C. Nah, ternyata diskriminannya satu ya. Jadi, ini adalah bisa kita menentukan pernyataan kedua. Oke, jadi pernyataan kedua ini bisa kita menentukan nilai X-nya juga. Oke, jadi dua cukup. Oke, jadi jawaban yang benar adalah satu cukup dan dua cukup. Oke, jawaban yang benar di sini satu saja cukup dan dua saja juga cukup ya. Oke, jadi D ya jawabannya. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah. Berapakah panjang CD? Nah, oke, jadi pertanyaannya berapa panjang CD? Putuskan apakah pernyataan satu dan dua berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Solusinya. Oke, nah di sini pernyataan pertama, kita cek dulu pernyataan pertama. AD sama dengan 7. Oke, kalau di sini 7, apakah kita bisa menentukan panjang CD? Nah, dengan melihat ini dan tanpa sudut B dan C diketahui, nah ini kita tidak bisa menentukan berapa nilai CD ya. Jadi satu ini tidak cukup. Kemudian pernyataan kedua, AC sama dengan BD. Nah, apakah kalau AC sama dengan BD, misalkan di sini X, di sini X, apakah cukup untuk menjawab berapa panjang CD? Nah, ini yang ditanya
berapa panjangnya ya, bukan apakah bisa ditentukan atau tidak. Oke. Nah, kalau AC dan BD diketahui sama panjang, maka ini belum bisa menjawab berapa panjang CD ya. Karena di sini kan kalau kita menggunakan Pitagoras, nah ini AD-nya belum diketahui ya. Oke. Nah, bagaimana kalau satu dan dua kerjasama? Oke. Kalau kerjasama di sini 7. Nah, ini bisa kita menentukan ya dengan menggunakan dalil Pitagoras. Jadi ini A1 dan 2 harus bekerja sama ya. Nah, ini dua pernyataan bersama-sama cukup. Oke, jadi jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Demikian pembahasan kita pada bagian ke-11 ini. Semoga bermanfaat.